Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Sutini dengan NIM 1902013707 dari kelas 5C Manajemen Sore. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ide bisnis yang di sini saya ambil, yaitu ide bisnis basreng. Baik, yang pertama adanya latar belakang. Basreng adalah salah satu cemilan yang saat ini tengah populer karena basreng merupakan salah satu olahan makanan yang terbuat dari bakso yang digoreng. Basreng ini disajikan dalam aneka rasa yang bisa pilihan sesuai dengan selera kita. Salah satu olahan basreng yang paling diminati oleh masyarakat adalah basreng dengan cita rasa pedas. Saat ini penjual basreng dari hari ke hari selalu mengalami peningkatan. Sudah tidak bisa diragukan lagi bahwa olahan basreng ini memiliki cita rasa enak dan gurih. Cemilan satu ini memang banyak diminati oleh masyarakat mulai dari kalangan anak-anak hingga kalangan dewasa. Berikutnya ada tujuan usaha. Yang pertama adanya mengubah pola pikir masyarakat bahwa olahan bakso juga bisa dikreasikan dalam bentuk yang lebih berbeda dan menarik dari sebelumnya seperti digoreng dibumbui pedas. Yang kedua, membantu kalangan usaha UKM agar lebih kreatif memajukan usahanya untuk menarik minat konsumen dalam olahan bakso yang digoreng. Dan yang terakhir, adanya meningkatkan keuntungan penghasilan olahan bakso walaupun dari bentuk usaha dan modal yang sangat kecil. Adanya manfaat usaha. Yang pertama, bisa meningkatkan keuntungan besar terhadap pengusaha modal kecil. Yang kedua, adanya basreng atau bakso goreng dapat dijadikan cemilan yang mengasihkan karena sudah dibumbui dengan aneka rasa yang diminati oleh kalangan anak-anak dan masyarakat. Yang ketiga, basreng juga bisa sebagai lauk untuk pelengkap saat kita makan. Dan yang terakhir, adanya bisa dijadikan buah tangan yang bisa dinikmati semua kalangan. Adanya profil usaha. Basreng adalah salah satu cemilan yang saat ini tengah populer belakangan ini. Basreng merupakan salah satu olahan makanan yang terbuat dari bakso yang digoreng. Basreng ini disajikan dalam aneka rasa dan sesuai dengan selera kita. Salah satu olahan basreng yang paling diminati adalah cita rasa pedas manis, daun jeruk. Saat ini penjualan basreng dari hari ke hari melalui peningkatan dan sudah tidak diragukan lagi olahan basreng ini memiliki cita rasa yang gurih dan enak. Adanya unit usaha. Unit usaha ini diberi nama Basrengku by Ayu Sutini dikarenakan usaha ini bergerak di dalam bidang makanan ringan. Pemiliknya saya sendiri, Niputu Ayu Sutini, alamat Jalan Hang Tuah Gang Mawar nomor 54 Sanur Bali, nomor telepon 083 1989124. Karyawan yang akan diperlukan dalam ide bisnis ini yaitu 2 karyawan, saya sendiri dan kakak saya. Usaha ini akan memproduksi dan menjual basreng. Bahan bakunya yaitu olahan daging ayam dan tepung. Produk yang dihasilkan dapat beraneka rasa sesuai dengan permintaan konsumen, yang dikemas dengan plastik klip agar olahan yang sedang digoreng tetap kriuk dan gurih. Usaha ini sudah direncanakan dari 2 bulan yang lalu dan sedang berjalan pada tanggal 10 Desember 2021. Yang kedua, adanya proses produksi pada basrengku. Dalam melakukan proses produksi untuk pembuatan basreng ini adalah dengan menggunakan atau melakukan proses produksi sebaik mungkin dengan dibantu oleh beberapa tenaga kerja yang berkompeten. Dalam proses produksi basreng ini adalah dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Selain itu, dalam proses produksi juga tidak mencampurkan bahan kimia yang dapat membahayakan konsumen. Baik, selanjutnya ada aspek pasar dan strategi pemasaran. Aspek pasar, dengan meningkatkan penjualan produk sesuai sasaran yang akan ditargetkan. Target dari produsen adalah masyarakat di daerah sekitar dari semua golongan baik usia muda maupun tua. Jadi langkah awal yang bisa saya lakukan untuk menganalisis pasar yaitu melakukan riset terkait apa yang sedang sangat diperlukan oleh pasar itu dan yang sangat diminati di kalangan masyarakat, atau apa saja yang sedang banyak dicari dan digemari oleh orang-orang pada saat ini. Inilah peluang emas yang berfungsi memfokuskan ide bisnis saya pada apa-apa saja yang diperlukan produksinya. Yang kedua, adanya proses segmentasi pasar. Di sini saya menentukan pembagian segmen pasar yang mana saja yang akan menjadi target saya dalam penjualan basreng agar lebih fokus pada target yang dituju. Yang pertama,
menetapkan harga yang murah agar supaya masyarakat dapat menjangkau harganya. Yang kedua, melakukan pelayanan yang terbaik, yaitu dengan menerapkan pelayanan prima, sopan dan ramah, dan memenuhi kepuasan permintaan konsumen. Yang ketiga, strategi promosi dengan cara memposting usaha saya di media sosial seperti Facebook, Instagram, media cetak, dan lain-lainnya. Yang terakhir, agar para calon pembeli bisa tahu bagaimana produk yang saya jual, penempatan harga jual dan penempatan harga jual produk ini dengan menggunakan metode BIP. Yang terakhir, adanya sistem penjualan distribusi yang menggunakan sistem penjualan yang digunakan dalam penjualan produk ini adalah langsung dan menerima pesanan lewat telepon atau cara langsung datang ke rumah. Adanya bahan baku dari basrengku menggunakan bahan baku berupa daging ayam dan tepung tapioka, juga ada beberapa bahan penyedap rasa seperti masaku, garam, merica, dan masih banyak lagi. Bahan baku daging dan tepung tapioka ini tersebut dipasok ke tempat penggilingan agar bahan semua tercampur dan kemudian rebus terlebih dahulu adonan yang sudah dicampurkan rata, kemudian diiris, dadu ataupun sesuai selera permintaan konsumen, kemudian keringkan dan terakhir kita goreng dan dibumbui sesuai selera. Adanya marketing mix. Sebagai masyarakat yang sudah mengenal cemilan yang bernama basreng, agar basreng buatan saya bisa lebih dikenal oleh masyarakat, bisa memberikan nama yang unik untuk label basreng buatan saya. Selain itu, agar lebih dikenal lagi, ada beberapa strategi yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama, melakukan promosi. Melakukan kegiatan promosi ini merupakan salah satu kegiatan yang penting sebab di sini akan memperkenalkan produk buatan kepada publik. Yang kedua, untuk memudahkan dalam melakukan proses promosi, sangat mudah bisa memanfaatkan media sosial sebagai media promosi. Karena media sosial merupakan salah satu media yang paling sering diakses oleh masyarakat. Baik, selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan sehingga merupakan salah satu aspek penting untuk diteliti kelayakannya. Aspek keuangan bertujuan untuk mengetahui perkiraan pendanaan dan aliran kas untuk proyek atau bisnis yang sedang saya jalani saat ini, sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya rencana bisnis yang dimaksud. Aspek keuangan pada studi kelayakan bisnis digunakan untuk menilai keuangan perusahaan, diantaranya yaitu perolehan sumber dana, estimasi pendapatan, dan jenis investasi beserta biaya yang dikeluarkan selama investasi, serta proyeksi laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Yang saya terapkan di sini pada aspek keuangan yaitu pendapatan penjualan dan keuntungan penjualan. Baik, selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan suatu rancangan berbagai sistem formal di dalam perusahaan maupun organisasi yang mempunyai fungsi untuk menjaga supaya pengguna bakat serta minat manusia bisa dapat dipakai untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan itu dengan secara efektif dan efisien. Dalam mengelola sumber daya manusia, mitra belum dapat memaafkan dengan memaksimalkan. Dalam aspek ini, menggunakan metode merekrutmen calon karyawan untuk bisnis saya, yaitu basrengku guys. Ini dengan metode merekrutmen calon karyawan bisa menciptakan peluang kerja untuk orang yang lagi pengangguran karena akibat pandemi seperti ini. Peluang kerja yang saya ciptakan memang tidak seberapa besar, tapi saya harap dari aspek SDM ini bisa sedikitnya membantu orang-orang di luar sana yang sedang susah mencari pekerjaan. Agar kegiatan usaha basreng ini dapat berjalan dengan lancar, memang harus memiliki tenaga kerja yang dapat meringankan suatu pekerjaan. Dalam memilih tenaga kerja, ini harus dilakukan secara selektif, di mana harus mengutamakan pekerja yang ulet dan mau untuk diajak kerjasama dan kerja keras dalam tim. Baik, selanjutnya ada analisis usaha bisnis. Analisis usaha bisnis adalah sebuah analisa yang berupa kegiatan melakukan perencanaan, meriset, memprediksi, mengevaluasi kegiatan usaha atau bisnis. Untuk menganalisis sebuah usaha atau bisnis dapat dilakukan analisis SWOT dan melakukan analisis setiap bulannya terhadap produk yang dijual. Analisis yang saya pakai dalam ide bisnis saya ini yaitu analisis SWOT yang merupakan evaluasi hasil identifikasi situasi untuk menentukan apakah suatu kondisi diklasifikasikan berdasarkan kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunity,
dan ancaman trade. Yang pertama nanya kekuatan atau strength. Harga pokok penjualan yang ditetapkan terjangkau konsumen. Yang kedua, produk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, varian produk yang ditawarkan menarik dan variasi. Yang keempat, banyaknya pilihan varian rasa dari yang original, pedas manis, pedas banget, pedas, dan jeruk. Yang kelima, adanya kualitas pelayanan yang diberikan yang baik. Dan yang keenam, pemilikan mampu menangani keluhan konsumen pada saat adanya komplain masalah rasa ataupun harga. Kelemahan: kurangnya tenaga kerja, mempunyai kesulitan saat orderan meningkat, proses pemesanan membutuhkan waktu 3-4 hari. Peluang atau opportunity. Peluang yang pertama, menyampaikan informasi paket produk cemilan yang sangat lengkap. Yang kedua, adanya pemasaran produk menggunakan sosmed dan Shopee. Mempunyai ciri khas rasa dari yang lain karena diolah sendiri. Yang keempat, pengemasan yang digunakan sangat aman dan membuat basrengku tetap gurih walaupun lama dibuka karena bisa ditutup kembali untuk plastik kemasannya. Ancaman: yang pertama, persaingan harga mempengaruhi daya beli konsumen. Yang kedua, adanya krisis ekonomi dikarenakan sedang pandemi mempengaruhi daya beli konsumen. Yang ketiga, adanya sedikit memiliki hubungan dengan orang-orang lain di luaran sana. Yang keempat, fasilitas kurang lengkap karena belum memiliki toko pribadi, masih menggunakan rumah sebagai tempat produksi dari ide bisnis basrengku ini. Baik, adapun kesimpulan dan saran. Yang pertama, adanya kesimpulan. Dalam memilih suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu sebagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan seperti pangsa pasar ataupun hal yang banyak diminati oleh kebanyakan orang saat ini, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran produk, dan aspek lain yang akan dijalankan dan dapat berjalan dengan baik. Basreng ini merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha baru sehingga mengurangi pengangguran. Saran: dalam mendirikan usaha sebaiknya dipersiapkan segala sesuatu dengan matang dan tepat sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik. Dalam berwirausaha diperlukan keyakinan, kepercayaan diri, dan keuletan. Seorang wirausahawan haruslah selalu kreatif dan inovatif serta selalu mengikuti tren dan selera konsumen agar pelanggan tidak mudah bosan. Semangat wirausahaan harus selalu tertanam dalam diri kita jika mudah menyerah menghadapi berbagai hambatan dan masalah. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada ide bisnis saya ini. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.